Halo guys, selamat datang kembali di channel YouTube Mentor Keuangan. Channel YouTube Mentor Keuangan berisi tips dan trik perencanaan keuangan pribadi dan keluarga untuk kalian semua. Sebelumnya, jangan lupa like dan subscribe ya, supaya kalian nggak ketinggalan update video-video terbaru dari Mentor Keuangan. Oh ya, jangan lupa komen juga, supaya kita bisa diskusi. Kalian bisa loh konsultasi gratis di sini. Oke, yuk sekarang kita lihat video terbaru apa sih dari Mentor Keuangan. Selamat menyaksikan. Oke, Silakan. siap. Terima kasih Pak Taufik. Nah, ini ada pertanyaan lagi agak berbeda dari Pak Bobi. Izin bertanya Pak, beberapa aset berdasarkan tingkat likuiditasnya, 1 emas, 2 kendaraan, mobil atau motor, 3 rumah kedua atau bukan yang ditinggali. Kira-kira mana yang lebih dulu dijual untuk menambah cadangan cash Iya. pandemi? Wah, ini yang mana ya? Ini perlu ngobrol banyak nih sama Pak Bobi nih. Tingkat likuiditas. Kalau saya ini mungkin mana yang apa ya? Tidak, ini kan aset Pak Bobi ya. Ada emas, kendaraan, mobil, motor, rumah kedua. Kira-kira keperluan Pak Bobi untuk punya emas apa? Untuk punya kendaraan, mobil, motor apa? Untuk rumah kedua bukan yang ditinggali apa? Kalau punya emas misalnya, ini bisa difungsikan sebagai dana darurat juga loh. Jadi nggak hanya berupa uang cash ya, uang cash di dana tunai di tabungan. Dana darurat itu yang penting pertama tadi kan liquid, aman dan gampang diakses. Jadi selain uang di tabungan, emas ini juga bisa berfungsi sebagai dana darurat. Karena emas itu diterima dimanapun di seluruh dunia, asal Anda bawa logam tersebut, apalagi ada yang bersertifikat ya, bersertifikat itu pasti laris di seluruh dunia, bisa dijual. Menurut saya kalau emas jangan, karena fungsinya bisa Pak Bobi bisa fungsikan itu sebagai dana darurat juga. Sayang kalau mau dijual, dan lagi nilainya juga naik terus ya. Kedua, kendaraan mobil motor. Nah, ini Pak Bobi, apakah kendaraan mobil motor ini apakah dipakai terus setiap hari untuk ke kantor atau mengantar anak sekolah seperti itu? Mobil motor, kalau ada yang kendaraan mobil motor tidak digunakan, misalnya nganggur lah di rumah, misalnya punya motor, misalnya mobil, Pak Bobi menggunakan mobil untuk ke kantor setiap hari, tapi motornya untuk digunakan oleh istri misalnya di rumah, atau untuk motor keseharian lah, keliling-keliling di rumah atau pergi ke warung depan. Pak Bobi kan sekarang ini nih lagi pandemi banyak kan work from home, otomatis mobil motor itu di rumah kebanyakan seharian. Ya bisa salah satu memang yang dijual seperti itu. Mau mobilnya jual atau motornya, tinggal pilih yang mana. Lalu yang ketiga adalah rumah kedua, bukan yang ditinggali. Nah, ini apa lagi? Nah, pertanyaan saya tadi, rumah kedua ini adalah tujuannya untuk apa dibeli? Apakah untuk investasi aja, atau untuk lagi disewakan, dikoskan, dikontrakan gitu. Kalau rumah keduanya ini bisa menghasilkan yang lebih daripada biayanya, jadi biaya pendapatan kontrakannya misalnya ya 10 juta per tahun, biaya perawatan hanya 2-3 juta, otomatis itu pendapatan tambahan untuk Pak Bobi, bisa memberikan cadangan tambahan lah. Nah, mana yang lebih dulu dijual? Tentunya yang kurang kontributif lah untuk Pak Bobi. Yang lebih tidak produktif yang mana? Kalau ada yang bisa memberikan manfaat seperti emas bisa sebagai dana darurat, mobil itu untuk di kantor, atau motor ini sekarang hanya nganggur aja di rumah, bisa jadi itu pilihan pertama. Rumah kedua, kalau dia memang menghasilkan, ya sebaiknya ya jangan dijual dulu, kecuali memang udah kepepet banget ya. Tergantung juga. Jadi tapi kalau rumahnya ini
cuman dibiarin aja kosong gitu ya. Dan nah saya nggak tahu yang lebih paham pasar properti bagaimana. Kira-kira itu rumah kalau dibiarin harganya bakal turun atau prospeknya naik, karena nggak semua properti ternyata selalu naik setiap tahun. Itu kan tergantung lokasi dan lokasi begitu kan ya. 3 hal. Lokasi. Ini kayaknya kita perlu diskusi lebih banyak lagi Pak. Tapi so far jawaban saya yang lebih tidak digunakan kurang produktif buat Bapak, tidak memberikan nilai tambah ya, itu bisa dijual lah aset tersebut. Oke, baik. Masih kuat Pak Taufik ya? Masih. Mas, Lagi puasa nggak bisa minum. Baik. Nah, ini ada pertanyaan lagi Pak tentang emas tadi. Investasi emas aman untuk jangka menengah atau panjang dari Pak Hari ya? Oh iya. Menengah atau panjang? Menengah atau panjang. Kalau emas, instrumen emas itu salah satu instrumen yang sering disebut sebagai safe haven. Jadi dia sebenarnya dibilang investasi juga, returnnya mungkin so-so aja gitu ya, jadi dia sifatnya kayak mengimbangi inflasi lah gitu. Jadi emas itu instrumen yang kita untuk supaya nggak kalah sama inflasi. Jadi kalau ditanya aman untuk menengah atau panjang, saya jawab aman. Apalagi kalau, dan itu sifatnya seperti ini, apa sih istilahnya? Korelasinya dengan pasar uang, terutama kayak saham ya. Anda lihat sekarang IHSG, pasar saham di dunia gimana? Jeblok kan ya, semuanya turun. Bagaimana dengan harga emasnya? Harga emasnya justru naik. Jadi dia kayak apa ya? Korelasi negatif. Jadi kalau instrumen pasar uangnya turun, emasnya naik. Nanti kalau instrumen uangnya udah naik lagi, bursa saham udah recover lagi, ada kemungkinan harga emasnya akan turun lagi. Tapi apakah turunnya sampai sedalam apa, saya juga nggak tahu. Tapi untuk Pak Hari, kalau mau invest emas, jangan saya rasa jangan terlalu berharap dia akan memberikan return yang sangat-sangat fantastis. Ya, kenaikan yang sangat drastis seperti sekarang ini lebih disebabkan karena kepanikan yang sangat, dan nilai rupiah kita terhadap dolar itu jatuh kemarin ini. Jatuh sampai berapa? 16 ribuan ya. Nah, sementara harga emas itu kan mengacu ke US dollar per troy ounce. Nah, begitu dikonversi ke rupiah, ya otomatis harganya jadi naik. Seperti ini. Sekarang kalau nggak salah harga emas antam itu sekitar 800, hampir 900 ribuan lah per gram, seperti itu. Itu udah sangat mahal lah. Kalau Anda masuk sekarang juga mungkin lagi tinggi-tingginya ya. Tapi kembali lagi, kalau untuk jadi untuk menengah atau panjang sih dia aman-aman aja. Tapi ada juga yang bilang gini, Mas Hari, kalau pegang emas logam mulia, kalau mau dilepas lagi sebaiknya paling tidak selama 3 atau 4 tahun. Jadi jangan Anda beli logam mulia lalu tahun depan udah dilepas. Kecuali kalau memang kemarin tiba-tiba naiknya sangat drastis ya. Itu sih lain lagi. Kembali ke tujuannya, Mas Hari. Investasi emas ini buat dijual belikan atau buat nanti masih lama. Kalau masih lama, cicil emas dikit-dikit, pelan-pelan nggak apa-apa. Buat hedging, untuk instrumen hedging kita terhadap inflasi. Oke, itu. Baik, oke. Ini rupanya sudah habis nih Pak pertanyaannya. Oh, habis, alhamdulillah. Alhamdulillah. Wih, lumayan. Tapi kalau mau ada lagi nggak apa-apa ya Pak? Nggak apa-apa. Ini ada yang udah Pak Randy ini udah kasih akun Instagram saya. Oh. Udah tahu ya. Saya udah follow. Iya, mungkin sudah follower lama mungkin Pak. Nah Pak, kadang ada gini Pak, paham bahwa dalam pengelola keuangan juga ada istilah keberkahan gitu ya Pak. Sebetulnya dalam ilmu mengelola atau perencanaan keuangan modern
ada istilah itu nggak Pak? Misal gini Pak, kita sudah menentukan budgeting seperti ini gitu, tapi kemudian ketika anak atau istri minta ini dan itu yang di luar budget, kemudian ada yang bilang menafkahi anak istri itu nanti menumbuhkan rezeki dan lain sebagainya gitu. Jangan khawatir Iya, gitu. Itu bagaimana Pak untuk mensinkronkan itu Pak? Waduh, iya. Ya, pastilah ya. Kita yang para pencari nafkah ini bekerja itu udah jihad tersendiri lah. Menafkahi itu udah kewajiban juga. Tentunya tetap harus dipenuhi. Cuman ya itu tadi Mas Tommy, tetap terukur sebaiknya. Di sini mungkin perlunya kesadaran dari keluarga ya. Kalau istri sama anaknya tahu nih, waduh bapaknya udah kerja mati-matian, pendapatannya cuma dapat sekian, masih diminta macam-macam, aduh, kasihan lah. Aduh, itu gimana jawabnya? Intinya sih, ya tadi ya, rebudgeting sih ya, kembali ke rebudgeting. Oke lah, kita penuhi permintaan istri, anak, tapi itu tadi, apa yang kita butuhkan itu tidak selalu harus kita beli. Kadang ada substitusinya. Jadi misalnya kita butuhnya untuk mengurangi kebosanan aktivitas anak di rumah. Tidak harus beli mainan. Bisa aja dengan membuat mainan sendiri, membuat aktivitas sendiri, apakah bermain di rumah atau di luar di sekitar rumah. Itu bisa menjadi substitusi supaya tidak terjadi kebosanan. Jadi jangan selalu berpikir, wah ini berarti kita harus beli sesuatu, enggak. Bisa substitusi apa yang bisa dilakukan untuk mengganti kebutuhan tersebut. Kalaupun harus beli, apakah harus beli yang sebesar ini nilainya? Bisa yang lebih rendah, seperti itu. Nah, itu pinter-pinternya Mas Tommy lah. Siap. Tapi tetap kembali prioritas pengeluaran, jangan lupa kewajiban. Kewajiban itu ada dua, kewajiban ke pemberi utang kita, bank misalnya kalau utang, saya lagi utang ke bank sih untuk KPR rumah atau yang lagi mobil, tapi juga lupa kewajiban ke yang Maha Pencipta. Sedekah, zakat itu harus duluan dan justru menjadi prioritas utama. Sedekah. Apalagi kalau di tengah kesempitan seperti ini. Kalau ada teman-teman yang lagi kesempitan, lalu sampai nggak sedekah, sedikitlah tetap luangkan. Kalau seperti itu udah kewajiban. Karena kita hidup di dunia ini kan nggak hanya, ya kita hidup di dunia ini kan nggak hanya di hanya sekarang ini aja. Kita hidup kan sebenarnya nanti lah. Di dunia ini cuman bersenda gurau, main-main, cuman cari bekal untuk kehidupan nanti. Nah itu kan dari sedekah itu lagi. Masya Allah, luar biasa nih. Harta itu ada yang ngomong, harta itu kan nggak dibawa mati Pak. Iya bener, nggak dibawa mati, nggak dibawa ke siap. Tapi kan nggak ada sedekah dibawa ke akhirat. Iya, jangan bilang harta tidak bisa dibawa mati ya Pak. Ya. Justru bisa dibawa mati. Bisa, sangat bisa. Bisa, dan Pak. Tidak ada yang, jadi gini, kalau saya selalu mengistikan, kamu kebanyakan beli kopi lah tiap hari lah, kebanyakan beli inilah gitu. Tapi nggak ada orang ngomong, orang protes, kamu kebanyakan sedekah loh, nggak ada. Kebanyakan sedekah malah bagus kok. Iya betul. Nah Pak, mengenai sedekah ini Pak, saya pernah baca ada yang di awal itu sudah membagi, misal kayak tadi bayar utang maksimal 30%. Nah, ada juga yang membagi sedekah maksimal 10% dan lain sebagainya. Nah, dari Pak Taufik sendiri ada rumus nggak Pak? Yang selama ini Bapak pegang? Ya, kalau rumus, nah ini rumus dari guru saya nih. Rumus paling sederhana itu, tapi ini juga bukan suatu pakem yang selalu harus diikuti ya. Tetap akan ada penyesuaian. Tapi salah satu sebagai awal kalau yang belum pernah, itu pakai 10, 20, 30, 40. 10 itu buat agama, sedekah sosial, sumbangan, sedekah, zakat, perpuluhan, dana punya untuk yang non-muslim ya. Lalu 20% untuk tabungan dan investasi. Nah ini masuknya ke dana darurat, masuknya ke porsi untuk investasi, tujuan keuangan.
30-nya untuk apa? Untuk cicilan, kewajiban utang tadi 30%. 40-nya baru untuk konsumsi. Ini benar nggak 100%? 10 tambah 20, 30. 30 tambah 30, benar ya? 100%. Benar. Itu salah satu rumus sederhana yang bisa teman-teman pakai supaya mengaturnya mudah. 10% buat sedekah, agama, sosial, 20 buat tabungan investasi, 30 cicilan, 40 konsumsi. Apakah harus selalu seperti itu? Ya enggak juga. Kalau mau Anda sedekah 30% juga silakan. Kalau teman-teman sekarang lagi nggak punya cicilan utang, lagi aman dari utang, berarti untuk sedekah bisa diperbesar. Untuk tabungan investasi bisa diperbesar. Jangan konsumsinya diperbesar. Tabungan investasi diperbesar. Ya. Karena akan nanti. Baik, baik. Siapa Taufik? Berarti memang kalau memang kita sudah punya pakem bisa dijalankan. Tapi kalau Bisa. pandemi ini Pak berpengaruh nggak? Ya. Nah, kalau dengan pandemi ini Mas Tommy ya kembali itu tadi apa yang menjadi prioritas untuk kita? Kalau untuk prioritas untuk kita sekarang adalah dana darurat kan. Nah, otomatis berarti yang harus diperbesar adalah yang sisi 20%-nya tadi. Di mana sisi 20% itu diperbesar adalah dari mengurangi yang 40% konsumsi. Tadi ada konsumsi bahan bakar minyak misalnya, ya, terus saya nggak tahu, kenapa saya terpikir selalu transport ya. Tapi pasti ada pengeluaran lain yang lebih berkurang. Kalau yang bertambah banyak nih, pulsa menambah, makan di rumah Ya, nambah, GoFood, GrabFood, Pak. GoFood nambah. Makanya online shopping ini tadi itu menjadi catatan. Jangan Anda terlena dengan kemudahan yang seperti ini. Tetap harus diperhatikan di budgeting ini. Itu tadi, kurangilah jumlahnya dari konsumsi, masukkan ke tabungan dana darurat tadi. Ini yang harus diperbesar selama masa krisis. Dan ini sudah terbukti ternyata, yaitu tadi yang seperti saya sampaikan. Dalam hati saya, kan kondisi PHK itu jarang lah mungkin ya, kalau nggak orangnya ada sesuatu kasus kali ya, atau perusahaannya bangkrut lah, kenapa. Tapi ini ternyata PHK massal terjadi karena wabah krisis kesehatan, dan ini pun massal sekali banyak. Terus kasihan lah untuk yang belum mempersiapkan ini dengan baik. Untuk teman-teman makanya fokus prioritas ke pembentukan dana darurat ini. Pelan-pelan terus bentuk lah. Gitu. Mungkin jargon sedekah menolak bala juga bisa sangat muncul nih ya Pak di era seperti ini. Betul. Ya, secara singkat sih Pak, saya kebayang bahwa ada orang kemudian di PHK gitu kan, terus kita sedekah lewat lembaga. Orang PHK ini tadinya mau niat jahat ke kita gitu kan, tapi ternyata lembaga ini lebih duluan datang membawa donasi kita ke rumahnya gitu loh. Ternyata yang tadinya harusnya kita celaka malah enggak gitu. Itu secara simpel. Seperti itu mungkin ya. Iya. Banyak cerita lah kalau yang soal seperti itu yang luar biasa. Iya, insya Allah. Iya, betul Pak. Jadi tetap ya Pak, di masa pandemi tetap harus budgeting ini harus kuat, kemudian keluarga tadi harus kita benar-benar rangkul ya Pak. Dan kemudian jangan lupa sedekah gitu ya Pak. Iya. Di akhir. Oke, nah ini tinggal 10 menit lagi nih Pak Taufik. Mungkin ada closing statement nih dari Bapak, atau mau milih pertanyaan? Oh iya. 5 penanya tadi ya? Iya, saya akan catat nih Pak. Ya ini aja. Tapi sebelum dipilih nih Pak, mungkin info ke teman-teman, ini bukan yang nggak dipilih nggak bagus, bukan ya Pak. Tapi ini tergantung suasana hati Pak Taufik nih. Aduh, saya pusing juga nih. Yang ini ada yang minta lagi nih, Mas Randy ini. Ya, udah minta duluan. Kalau dipilih sama Mas Tommy gimana? Jangan saya milih lah. Oh gitu. Iya, saya sediakan nanti dari Mas Tommy lah. Oh baik.
Oke, jadi gini aja rekan-rekan semua yang sudah bergabung, nanti akan kami pilih, saya dan Pak Taufik akan didiskusikan. Nah, ini juga jadi pemenang tidak dapat diganggu gugat gitu ya, Pak. Iya, iya. Kan emailnya ada semua di Mas Tommy kan, emailnya kan. Iya, emailnya ada. Kemudian juga, nah nanti untuk materi juga akan kita kirimkan ya Pak, baik nanti via email ataupun nanti chat WhatsApp gitu ya. Untuk materi ada. Nah kemudian untuk pemenang nanti yang akan dihubungi itu berarti pemenang, yang nggak dihubungi berarti belum beruntung, begitu saja ya. Jadi ini tidak ada, karena saya juga nggak kenal nih sama peserta semuanya, jadi nggak ada keluarga saya, nggak ada apa gitu, nggak ada keluarga Pak Taufik juga gitu kan. Insya Allah independen gitu ya Pak. Iya. Baik, mungkin sedikit closing Pak, di akhir ada 1-2 dari Pak Taufik. Closing ya, di wabah pandemi seperti sekarang ini, kita jangan terlalu takut ya dengan pandemi, tapi tetap harus waspada. Nah, salah satu bentuk kewaspadaan kita punya di keuangan. Pesan saya yang paling utama tadi, pertama, jangan lupa sedekah walaupun sedang kondisi seperti ini. Ada dompet duafa di sini dan lembaga-lembaga lainnya, itu banyak sekali yang insya Allah terpercaya. Dan untuk kondisi keuangan teman-teman, yang pertama harus dipastikan sudah siap adalah dana darurat. Jangan sampai jumlahnya kurang. Sesuaikan dengan kebutuhan berapa kali juga. Dan kalau memang masih perlu investasi, sebaiknya diatur dulu. Fokuskan ke apa yang kita hadapi sekarang. Walaupun tadi ada yang nanya apakah boleh, tapi sebaiknya fokus ke apa yang kita hadapi sekarang adalah pandemi, dan pandemi itu sangat membutuhkan kestabilan keuangan. Dan keuangan proteksi kita, fondasi pertamanya adalah dana darurat tadi. Itu mungkin Mas Tommy. Baik, terima kasih kepada Pak Taufik yang sudah berbagi ilmu. Walaupun saya tahu Pak Taufik sangat kehausan nih sepertinya ya kan. 2 jam gitu kan, non-stop ngomong, luar biasa. Terima kasih banyak Pak Taufik. Semoga jadi amal ibadah Pak Taufik ya. Amin. Semoga bermanfaat buat semua. Amin. Masih cetek ilmunya. Sangat luar biasa Pak Taufik. Nah, juga kepada seluruh peserta terima kasih sudah mau bergabung. Kalau mau lebih dalam silaturahim lagi dengan Pak Taufik bisa di Instagram beliau. Yang saya hafal itu @mentorkeuangan ya Pak. Iya betul. Kalau Instagram pribadi Pak Taufik justru saya nggak hafal. Kemudian kalau ingin lebih dekat dengan Dompet Duafa silakan dompetduafa.org di Instagram, dan juga untuk bagian wakaf Dompet Duafa di @tabungwakaf @tabung_wakaf. Ya, terima kasih banyak semuanya. Saya mohon maaf selaku pembawa acara pada siang hari ini dan juga mewakili Pak Taufik dan rekan-rekan dari Dompet Duafa. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya bila dalam menyelenggarakan acara ini banyak kekurangan. Dan saya tutup dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dipersilakan bagi yang ingin meninggalkan grup chat. Tapi Pak Taufik tahan dulu, Pak. Siap. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Pak Taufik. Semoga bermanfaat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, mungkin ada teman-teman Pak Taufik. Ada, ini beberapa ada. Oh, luar biasa. Iya. Pak Andri ada, Pak Sahrul. Ya. Baru kelihatan sekarang namanya. Tadi enggak. Oh iya. Tadi ketumpuk dengan yang lain ya, Pak. Baik. Firdaus Solo, Pak Firdaus. Baru kelihatan. Oke guys, demikian kali ini video dari Mentor Keuangan. Semoga video ini bermanfaat ya buat kalian. Dan jangan lupa like video ini dan subscribe channel YouTube Mentor Keuangan. Kalian juga boleh komen loh di sini. Kita bisa diskusi mengenai perencanaan keuangan. Hitung-hitung konsultasi gratis. Oke.
Sampai jumpa lagi di video berikutnya dari Mentor Keuangan. See you!